bersama Inaya dan Akmal, host favoritnya 2Z, kumpulan anak Gen Z. Tema hari ini apa Inaya? Iya, tema kita kali ini tidak jauh dari Gen Z. Apalagi kalau bukan Gen Z dan peluang emas generasi 2024. Oh begitu Inaya. Jadi Iya. Gen Z itu apa sih Inaya? Oh, kamu belum tahu Gen Z? Belum Nah, dong. gini Mal, Gen Z itu generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital. Karena kita, kayak kita, Gen Z. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Tahu nggak generasi sebelumnya? Generasi milenial. Iya, milenial. Oke, Inaya membahas soal Gen Z nih. Di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu hebat loh. Iya. Mereka adalah mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dengan kriteria berwawasan luas, berpenampilan prima, berkepribadian unggul dan memiliki kerendahan hati yang tentu saja sangat kritis jika membahas tentang perkembangan zaman. Oh, hebat banget ya. Diharapkan bisa membawa nama institusi ke ranah yang lebih luas Amin. dan mampu menjadi role model bagi seluruh mahasiswa. Dengan kelahiran 2004 sudah sangat cukup mempunyai wawasan yang sangat luas. Keren banget sih. Iya, keren banget. Berasal dari program studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, Inaya kita sambut Kak Devan Gimana sih? dan Kak Yu. Ulangi. Kita sambut Kak Devan dan Kak Yuhan. Silakan duduk Kak Devan. Iya, Kak Siti Yohanis dan Kak Farel Revi Devan ya, benar. Oh, Raffi. Iya, Kak Farel Raffi Devan, seorang mahasiswa semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Hebat banget ya, kita bisa kedatangan tamu yang luar biasa. Serba serbi Gen Z nih Kak. Tema kita hari ini Iya. Gen Z dan peluang generasi emas tahun 2024. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang kreatif, inovatif, dan berorientasi pada teknologi, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang dan menjadi generasi emas pada tahun 2024. Jadi nih Kak, saya ingin bertanya pada Kak Devan atau Kak Farel. Menurut Kakak nih, gimana sih generasi Z berhasil menciptakan teknologi bagus, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga tidak bisa memanfaatkannya dengan baik? Sebenarnya lebih tepatnya dibanding menghasilkan teknologi yang bagus, lebih tepatnya berhasil mengembangkan teknologi yang bagus, karena teknologi itu kan udah ada bahkan sebelum dari zaman generasi milenial ya. Jadi kita tuh berhasil untuk mengembangkannya, tapi itu karena perkembangan zaman itu jadi orang pada kayak lebih males aja, karena itu tadi makan, jadi orang tinggal pesen aja, nggak usah masuk dia atau keluar sendiri gitu. Jadi ya makanya ada sedikit kemundurannya juga. Kalau dari Kak Yuhan sendiri gimana? Jadi Gen Z juga ini ada nih kayak kekurangannya tuh. Kekurangannya adalah mereka itu ketergantungan kepada teknologi, sehingga yang seharusnya bagus malah sebaliknya Kak. Kayak kesempurnaan mereka itu berada pada teknologi dan internet. Gitu, iya ya. Karena generasi Z itu selalu lebih rendah dipandang daripada generasi-generasi sebelumnya juga. Iya Pak. Kalau itu sebenarnya kalau direndahkan sih ya enggak juga sih, kayak Gen Z juga kan ada unggulnya juga gitu. Iya. Tapi emang orang lebih pada melihatnya itu kurangnya, kayak banyak berita kayak generasi Z ini depresi karena pekerjaan apa, padahal kan emang kayaknya itu hal yang wajar deh, cuma tapi emang nggak disorot aja sih kan sebelumnya. Iya, sering tuh disinggung kayak mental health, sering banget tuh ya. Iya. Kalau itu karena sosial media tadi yang dijelasin oleh Yuhan, karena di sosial media kan menunjukkan suatu kesempurnaan gitu. Jadi
ada yang perempuan yang cantik banget, yang menurut dia cantik, ada yang ganteng kayak gitu kan. Jadi kita tuh pengen seperti dia gitu, seperti mereka. Jadi nilai kehidupannya berkurang gitu. Jadi mereka tuh bingung sendiri mereka harus ngapain gitu. Seperti itu. Gimana Kak Yohan? Iya, tapi dalam kehidupannya itu mereka itu berbeda Kak. Antara sosial media dengan kehidupan aslinya, karena di sosial media itu mereka kayak terlalu ngikutin tren. Iya, tapi di kehidupan aslinya mereka itu ya belum tentu mampu gitu ngikutin. Padahal kenyataannya kan emang kehidupan kita tidak selalu sama kayak mereka gitu. Ya, gimana? Ya, bagaimana nih sekarang pertanyaan untuk Kak Yuhan nih. Apakah ada setuju nih bahwa generasi Z adalah generasi yang paling lemah sepanjang sejarah nih Kak Yuhan? Nah ya, kita sering mendengar kalau generasi Z itu adalah generasi yang bermental lemah. Tapi tentu saja semuanya itu ada sebabnya Kak. Yaitu generasi Z itu tumbuh saat bersamaan dengan kemajuan teknologi yang pesat. Jadi mudahnya mengakses media sosial dan internet sehingga seringnya mendapat informasi yang berlebihan gitu Kak. Informasinya. Terus juga informasi yang besar itu tentu jadi penekanan akan perbandingan sosial mereka Kak. Terus juga meskipun begitu, kata generasi paling lemah dalam sejarah agak sedikit berlebihan, karena generasi Z juga memiliki keunggulan pula karena informasi yang besar itu membuat mereka beradaptasi terhadap pengetahuan di dunia ini. Iya, kemajuannya sangat pesat banget ya, jadi berpengaruh dengan mental health mereka jadi, gitu. Jadi mereka nyerap informasinya. Iya benar. Terus nih, jika generasi Z ini menurut kalian adalah generasi yang paling buruk, apakah generasi selanjutnya akan jauh lebih buruk setelah generasi Z? Gimana? Kalau menurut saya kan tadi udah dijelasin dari Iya. pertanyaan awal-awal itu saya udah dijelasin beberapa kelebihannya. Kalau untuk generasi selanjutnya akan jauh lebih buruk sih ya mungkin saja kalau misalnya informasi yang itu kan akan semakin luas semakin berlebihan dan Iya, benar. permasalahan akan terus ada permasalahan yang baru dan itu kan tergantung ke generasi selanjutnya yaitu generasi alfanya bagaimana menanggapinya gitu. Generasi alpha yang setelah kita ya. Dimulai setelah tadi 2012 tadi sampai 2025. Sampai 2025. Itu kayaknya tergantung mereka menanggapinya kan. Jadi apalagi yang soal isu yang politik itu kan bisa aja masuk ke HP mereka yang masih kecil gitu kan, udah dikasih liatin. Jadi pemikiran mereka jadi udah dewasa terlebih dahulu sebelum waktunya. Iya, sekarang tuh banyak banget ya. Jadi karena kemajuan zaman, anak-anak kecil tuh yang generasi Z yang masih kecil-kecil ya, mereka tuh udah menerima informasi yang berada yang nggak seharusnya belum mereka terima gitu ya. Aduh, pembahasan kita kali ini keren banget teman-teman. Parah sih gila. Tentang peluang generasi emas 2024. Tepuk tangan dulu. Terima kasih nih Kak Yuhan dan Kak Devan atau Kak Farel. Terima kasih buat telah datang di 2Z. Sukses selalu kakak semuanya, setiap karyanya semoga diberkatkan ya. Amin. Terima kasih dari kami. Sampai ketemu dengan kami di 2Z. Z.